rangka suasana Lebaran, izinkan saya menyampaikan mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim ya. Mohon maaf dari hati yang paling dalam kepada adik semua bila ada hal-hal yang tidak enak di hati atau di pikiran atau di perasaan, saya mohon dimaafkan ya. Demikian juga adik-adik semuanya saya maafkan ya, tanpa terkecuali ya. Dari sekalian, sudah menurut saya sudah banyak yang kita pelajari di matematika 4 ini atau matematika optimasi ini ya. Mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan aspek atau masalah produksi ya, kalau di departemen ya, yaitu kita selesaikan dengan menggunakan pendekatan program linear ya. Kalau dia itu adalah 2 variabel, maka kita pakai metode grafik. Tapi kalau dia 3, 4, 5 dan seterusnya n variabel, maka kita bisa menggunakan simplex ya. Kalau kasusnya itu adalah berkaitan dengan energi yang dikeluarkan, kerugian, karyawan yang tidak disiplin, jumlah produk yang cacat, berarti masalah adalah minimisasi ya. Tapi kalau berkaitan dengan keuntungan, banyaknya pasar ya, kemudian banyak produk yang berkualitas ya, jumlah laba, maka itu adalah berkaitan dengan maksimisasi ya. Itu sudah kita pelajari. Yang kedua kita juga belajar masalah yang itu nanti diterapkan di Departemen HRD atau Sumber Daya Manusia ya, yaitu metode penugasan ya. Jadi kalau ada 4-5 pekerjaan, kemudian ada 4 atau 5 karyawan, kira-kira yang pas ini ditempatkan di bagian apa? Apakah di bagian produksi, apakah marketing, apakah di R&D, apakah di penjualan, ataukah di riset dan development ya. Nah, itu caranya itu adalah dengan menggunakan metode. Kemudian kalau mau mengirim barang dari pabrik ke gudang atau ke distributor ya, maka kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan yaitu yang namanya metode transportasi ya. Kemudian kalau berkaitan dengan masa depan ya, apa yang mau kita, jumlah yang mau kita produksi, kemudian berapa karya yang harus diterima, apakah mau bikin pabrik lagi ya, maka kita bisa menggunakan metode forecasting atau peramalannya. Dan peramalan kemarin sudah kita pelajari, ada 7 ya, bisa menggunakan cara konstan, bisa menggunakan cara linear ya, bisa menggunakan polinom ya, atau bisa menggunakan smooth ya, atau bisa menggunakan yang ketujuh itu saya agak lupa namanya apa itu ya. Yang kita terapkan dengan menggunakan pendekatan cluster ya. Hari ini ada di sekalian, saya ingin kita coba untuk memperdalam apa yang sudah kita pelajari beberapa materi yang lalu ya, yang menurut saya kemungkinan ini akan dipakai di industri ya. Buku e-book ya, ada 2 buku e-book, yang satu bahasa Indonesia, yang satu masih bahasa asli ya. Saya minta adik-adik untuk membuat bahas itu nanti PPT-nya ya, kemudian PPT-nya nanti buat di-upload di YouTube. Screen ya.
Kelihatan ya bukunya. Saya mau konfirmasi kelihatan apa enggak ya? Terlihat Pak, jelas. Oke. Makasih. Jadi yang pertama ini adalah buku Riset Operasi ya dengan pendekatan algoritma ya. Ini isinya itu adalah tentang matematika optimasi ya. Jadi saya tunjukkan lah ini ya. Jadi ini topik-topiknya ya. Jadi topik-topiknya itu adalah jadi ini yang sudah kita pelajari ya, yaitu metode grafik ya. Kemudian metode simplex ini sudah kita pelajari ya. Kemudian program bulat-bulat ini belum ya. Kemudian metode transportasi ini sudah kita pelajari. Kemudian metode penugasan ya, sudah kita pelajari ya. Nah, yang belum di sini itu adalah bilangan bulat sama metode jaringan ya, atau metode jaringan ya. Ya, jadi program bilangan bulat sama metode jaringan yang belum ya. Tapi dalam rangka untuk lebih memahami, maka nanti kita akan bagi kelas ini ya, itu untuk menjelaskan mulai dari bab 1, mulai dari bab 2 ya. Jadi mengulang apa yang sudah kita pelajari sambil memperdalam, mungkin nanti membahas satu soal ya. Silakan Anda pilih di latihan soal ini ya. Ya. Jadi kalau kita lihat bukunya ini ya, kita akan masuk ini bab 2 metode grafik ya. Jadi metode grafik selalu nanti diawali dari yaitu yang namanya Permisi Pak, untuk share screen-nya masih stuck Pak. Oh, belum jalan ya? Iya Pak, masih belum jalan Pak. Iya Pak, masih nge-freeze di halaman 24 Pak. Di halaman 24. Iya Pak. Sekarang masih ya? Masih 24 Pak. Atau mungkin bisa stop screen dulu Pak. Oh iya ya. Kita ulangi lagi ya. Baik Pak. Nah ini kelihatan ya. Kalau ini bisa? Udah lihat jelas Pak, udah pindah-pindah. Oh iya, terima kasih ya. Ya, jadi ini yang sudah kita pelajari ini ya, metode grafik ini sudah ya. Kemudian metode simplex ini sudah ya. Kemudian ini belum ya. Transportasi ini Nah, yang belum berarti di sini adalah topik khusus bagian dari transportasi ya. Kemudian nanti dengan sangat nanti ada adik untuk membaca ini, bikin PPT ya, kemudian upload di YouTube ya. Dan depan kita akan coba diskusi masing-masing ya. Ini yang buku yang pertama ya. Kemudian untuk yang buku yang kedua ya. Untuk buku yang kedua, nah, semoga kelihatan ya. Jadi ini bukunya Heller ya atau Lieberman ya. Ini topik-topik yang sudah kita pelajari ya.
dari itu dan ini juga sudah ada. Nah, sehingga nanti untuk buku yang kedua, nanti kita mulai dari bab 9. Ya. Jadi buku yang pertama itu adalah bab 2 sampai bab 8 ya. Kemudian buku yang kedua, bukunya Heller ini ya, itu adalah mulai dari bab 9 ya. Jadi yang pertama ini tentang ini sebenarnya hampir mirip dengan metode jaringan ya, tapi ini hanya pendalaman ya. Jadi tentang network ya. Kemudian ini topik khusus yang berkaitan dengan network yaitu port atau CPM ya. Kemudian program dinamik ya. Kemudian program integer ya. Kemudian program non-linear ya. Jadi kalau ada linear, ada non-linear ya. Kemudian ada teori game ya. Jadi teori game ini teori untuk mengambil keputusan ya. Kalau di situ ada 2 pemain atau bahkan N pemain ya yang lagi terlibat ya. Kemudian analisa keputusan ya. Baik menggunakan eksperimen maupun tanpa eksperimen ya. Kemudian Markov chain ya. Ini nanti berbasis probabilistas ya. Kemudian teori antrian ya. Teori antrian. Kemudian aplikasi ini tidak usah ya. Kemudian inventory, ini pergudangan ya. Jadi kalau masalah-masalah gudang di pabrik itu nanti kita selesaikan dengan menggunakan inventory ini ya. Kemudian forecasting ya, peramalan. Ini sudah kita pelajari ya. Tapi yang ini lebih diperdalam lagi karena ada time series, ada in dan sebagainya ya. Dan nanti untuk yang nanti bab 20 ya. Nah, untuk itu maka kita bagi ya jumlah mahasiswanya ini total 52 atau 49 ini ya. Berapa totalnya? 52 atau 49? 52 Pak sepertinya Pak untuk totalnya Pak. 52 ya. Tapi dari data saya ini yang sering mengumpulkan tugas itu paling banter 49 ini. Nah, nanti pembagiannya begini ya. Jadi ini yang yang slang ini ya, Jack Slang ini ya. Dua auditor membahas dan Taiko, Ikhwal, sama kemudian ya. Zab 6 ya. Kemudian Alvira, Erika, sama Ahmad Taufik nanti bab 7 ya. Kemudian Akli, Nur Ramadan, Robbani, Mumtaz, sama Rizka nanti bab 8 ya. Nanti menggunakan buku 1 ya, buku 1. Kemudian buku 2, bukunya Hiller ini, itu adalah Habibie, Aldino, sama Pandaya ya, ini bab 9 ya. Kemudian Fahrian, kemudian Irsad Alfi sama Muhammad Robit nanti bab 10 ya. Kemudian Aditya, Bayu sama Afif Prasetyo ini bab 11 ya. Kemudian Radika, Aulia sama Wahyu ini bab 12. Jadi masing-masing ini ke orang ini ya. Supriyadi, Aksol sama Miftahul Ahyar ini bab 13 ya.
Leone, Anggara sama Dimas ini bab 14. Ori, Fatima sama Muhammad Pandu ini nanti bab 15 ya. Adam, Septianda Nanda sama Raffi ini bab 16 ya. Kemudian Sander, Antonius, Norberto sama Dede ini bab 17 ya. Bab 18 sama 19 enggak usah ya. Kemudian Rahmat Maghrobi, Ardian nanti bab 20 ya. Nanti kalau ada sisanya ya nanti masuk ke bab mohon maaf ya, saya batuk. Itu kira-kira gambarannya seperti itu ya. Nanti kalau belum ada yang terbagi ya nanti silakan hubungi saya, sisanya siapa saja ya. Biar yang bersangkutan nanti yang menghubungi saya ya. Atau dibantu oleh teman yang lain ya. Itu kira-kira pembagian tugasnya. Jadi Anda saya minta baca bahan ini, kemudian bikin PPT, kemudian jelaskan, kemudian upload di YouTube ya. Mohon PJ untuk membuat account di YouTube ya, yang nanti kita isi dengan materi yang berkaitan dengan matematika 4 ini. Untuk pembagian di dalam babnya silakan didiskusikan sendiri ya, 3 orang itu ya. Mau jelaskan di bab awal atau bab tengah atau bab akhir silakan ya. Baik, sampai di sini ada yang mau dikomentari tentang tugas ini? Itu Pak, untuk videonya kira-kira berapa lama Pak ya durasinya maksimal? Maksimal 15 menit ya. Oh siap Pak. Videonya maksimal 15 menit ya. Oke, ada lagi yang lain? Cukup jelas Pak sejauh ini Pak. Cukup jelas Pak. Dan ini mungkin ini untuk bukunya Bapak dikirim Pak. Ya, saya share sekarang ya sama ini apa pembagian tugasnya ya. Ya. Dan kalau nggak ada untuk kuliahnya hanya menjelaskan tugas saja ya. Silakan mulai sekarang untuk ini apa diskusi teman-teman yang lain ya. Di YouTube banyak sekali ini apa contoh-contohnya bisa Anda jadikan sebagai referensi ya. Baik, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.